Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan melihat, mendengar sebuah teks eksposisi dalam bentuk pidato. Perlu diperhatikan, semua jenis pidato adalah teks eksposisi karena berisi tentang informasi dan penjelasan. Dan teks ini dibuat oleh siswa SMA Negeri 57 Jakarta. Baiklah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA N 57 Jakarta, Bapak Dr. Andes Saryaman Sitanggang MM. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Parmono MPD selaku pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan juga teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya Safira Maharani dari kelas 10 IPS 2 akan menyampaikan pidato tentang kemajuan teknologi pada era sekarang. Teknologi merupakan salah satu penunjang kemajuan manusia. Tak dapat dipungkiri jika kemajuan teknologi pada masa kini berkembang sangat cepat. Di banyak belahan masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, pangan, komputer, dan banyak lagi. Kemajuan teknologi memang penting untuk kehidupan manusia zaman sekarang. Sedikit dari itu semua yaitu mempercepat pekerjaan manusia, mempermudah komunikasi jarak jauh, dan memperoleh transaksi keuangan. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, manusia akan menjadi lebih cepat dan mudah. Misalnya ketika kita akan membuat surat-surat yayasan, pondok, santren, maka kita tidak akan menggunakan mesin ketik yang membutuhkan proses begitu sangat lama, namun akan menggunakan komputer dan printer yang lebih cepat, efisien, dan bersih. Sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, proses komunikasi masih bersifat analog. Untuk mengirimkan kabar kepada seseorang yang jaraknya jauh, harus menggunakan surat yang waktu tempuhnya bisa melebihi 2 hari atau terkadang juga tidak sampai tujuan. Namun, dengan teknologi yang sekarang ini, kita bisa menggunakan email, SMS, dan lain-lain. Dengan teknologi ini, jarak bukan menjadi hambatan lagi untuk mengirim kabar dan sudah pasti sampai tujuan. Sebelum berkembangnya teknologi, proses transaksi keuangan dilakukan secara konvensional. Nasabah harus mendatangi bank untuk bertransaksi, apalagi saat transaksi jual-beli, penjual dan pembeli harus bertemu untuk bertransaksi secara langsung. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, proses transaksi bisa dilakukan melalui ATM, SMS banking, dan e-banking. Dengan cara ini, proses transaksi keuangan akan menjadi lebih mudah, cepat, dan menyenangkan. Jadi, kemajuan teknologi saat ini sangat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, terutama dalam komunikasi, transaksi keuangan, dan mempercepat pekerjaan manusia. Dan masih banyak lagi kelebihan dari teknologi. Baik buruknya teknologi itu sendiri bergantung pada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Naskah analisis. A. Struktur teks eksposisi. 1. Pernyataan tesis berisi tentang suatu masalah. 2. Argumentasi yang berisi data, fakta, dan pendapat untuk menguatkan tesis. Yang ketiga, pernyataan ulang. B. Kebahasaan. Yang pertama, kalimat nominal. Contoh yang dapat diambil dari teks di atas yaitu teknologi merupakan salah satu penunjang kemajuan manusia. Yang kedua, kalimat verbal atau aktif transitif dan intransitif. Contoh yang dapat kita ambil dari teks di atas yaitu manusia akan menjadi lebih cepat dan mudah. Kita tidak akan menggunakan mesin ketik yang membutuhkan proses begitu lama. Kita bisa menggunakan email, SMS, dan lain-lain. C. Pola penalaran. 1. Deduksi.
merupakan proses pengambilan kesimpulan sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data. Contoh deduksi yang dapat diambil dari teks di atas yaitu, sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, proses komunikasi masih bersifat analog. Untuk mengirimkan kabar kepada seseorang yang jaraknya jauh, harus menggunakan surat yang waktu tempuhnya bisa melebihi 2 hari atau terkadang juga tak sampai tujuan. 2. Induksi didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan atau pembentukan hipotesis yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti. Demikian naskah pidato beserta naskah analisisnya yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.